ya ayyuha, kita dipanggil, diundang. Yang diundang masuk ke dalam Ramadan ini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Undangannya undangan khusus. Ini masjid komplek perumahan Baranang Siang Indah. Ya ayyuhal Baranang Siang Indah, hadirilah acara temu kangen silaturahim di Hotel Anu. Tiba-tiba datang saya, kata security, mohon maaf, nggak boleh masuk. Karena saya kebetulan pakai masker. Pas saya buka, oh Ustaz. Kenapa saya nggak dikasih masuk? Karena saya nggak masuk dalam undangan. Maka yang diundang ini hanya ya ayyuhalladzina amanu. Makanya nanti kalau kita lihat di bulan suci Ramadan, ada rumah makan hantu yang kelihatan kakinya tapi kepalanya nggak kelihatan. Itu ada di Bogor. Di Indonesia. Kalau di tempat saya ada, kelihatan kakinya aja, ditutup pakai kain selendang yang untuk jenazah. Kakinya kelihatan, kepalanya nggak kelihatan. Ini berarti dia ini nggak dapat undangan. Makanya kalau ditanya, kenapa nggak puasa? Kan udah dikasih tahu Ustaz Somad, kami bukan orang Baranang Siang. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka sebelum Ramadan itu kembalikan iman. Mungkin imannya lepas. Hah? Masa ada orang imannya bisa lepas Pak Ustadz? Ya, yang ngomong bukan saya. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang tidak akan berzina kalau ada imannya. Wala yasriqus sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Orang tidak akan nyolong, tidak akan mencuri, tidak ada korupsi kalau ada imannya. Wala yashrabus syaribu hina yashrabu wa huwa mu'min. Orang tidak akan minum khamar, enggak akan pakai narkoba kalau ada imannya. Yang meriwayatkan hadis ini sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu makamnya di Taif, 100 km dari Makkah. Insya Allah panjang umur kita berangkat umroh dan ziarah ke Taif. Ongkos tanggung masing-masing. Yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Yang mendengar hadis ini sahabat Abdullah bin Abbas namanya Ikrimah. Ikrimah yang mendengar hadis ini bertanya, ayunza'ul iman, apakah iman itu bisa keluar lepas dari badan? Abdullah bin Abbas tidak menjawab dengan bahasa lisan, dia menjawab dengan body language, bahasa tubuh. Fashabbaka baina asabi'ihi, dia jalin jari jemari. Summa naza'ahu, mohon maaf, takut cincin copot. Summa naza'ahu, lalu kemudian dia tarik, dia lepaskan. Hakadha yunza'ul iman, beginilah iman lepas dari badan. Lepas. Ketika orang berzina, imannya lepas. Ketika orang korupsi, imannya lepas. Ketika orang minum khamar, sabu-sabu, narkoba, lem kambing, pil anjing gila, imannya lepas. Hina taba, ketika dia bertaubat, ada imannya kembali. Ketika sedang berzina, imannya lepas, dan sebelum iman kembali, malaikat maut datang. Berinisial Anu, usia 71 tahun, mati di lokalisasi setelah menenggak pil obat kuat. Kap 70 dikasih minyak pesawat, meledak, pecah pembuluh darah, mati dalam keadaan iman belum kembali. Rencana mau mabuk, nggak ada uang, sabu-sabu, nggak ada duit, akhirnya ambil kopi campur spiritus, diminum, mati dalam keadaan iman belum masuk ke dalam badan.
Makanya habis tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimatu haqqin alaiha nahya, kami hidup dengan itu, wa alaiha namutu, kami mati dengan itu, wa biha nub'atsu, kami nanti dibangkitkan di padang mahsyar dengan itu, dengan iman. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi bagaimana pelaku dosa ini mengembalikan imannya Pak Ustadz? Bertaubat. Disebut dengan taubat nasuh. Cara bertaubat, mandi taubat. Makanya di beberapa daerah diadakan acara mandi ke sungai. Kenapa dalam di Kalimantan ada, di Sumatera ada, sebelum Ramadan orang mandi ke sungai? Kenapa? Ya zaman dulu nggak ada sumur, makanya mandinya ke sungai. Orang rumahnya pinggir sungai, ya mandinya di sungai. Jadi mandi taubat itu mesti ke sungai. Iya, bisa di sungai, bisa di laut, malah bagus di laut. Bukan cuma dosanya hilang, orangnya hilang. Mandi taubat itu yang penting basah semua. Kalau dia sedang sakit di ruang ICU nggak bisa mandi gimana? Tayamum. Makanya menjenguk orang sakit jangan bawa jeruk, habis dimakan orang sehat. Saya pernah ke rumah sakit, disediakan seperti koran yang dibuka ada debunya. Nah, bagus. Lupa saya rumah sakitnya apa. Dibuka gitu ada debunya. Bagus sekali. Ini untuk apa? Untuk tayamum. Yang di rumah sakit mau bulan Ramadan kita jenguk, bawakan tanah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ada saya bawakan tanah. Untuk apa? Untuk menguburkan engkau. Ini untuk tayamum. Karena mereka ini mohon maaf, kalau dia mimpi basah, kalau dia dalam keadaan junub nggak bisa mandi gimana? Tayamum. Ada sahabat Nabi musafir, malam itu maaf dia mimpi. Habis itu bangun pagi mau sholat subuh nggak ada air. Akhirnya dia mutar-mutar di dalam seperti ayam. Selesai itu pulang ke Madinah, ketemu sama Nabi. Ya Rasulullah, kami musafir, nggak ada air. Malam itu saya mohon maaf junub. Lalu kemudian mutar-mutar. Kata Nabi bukan begitu caranya. Cukup tayamum saja. Tayamum itu hanya wajah dan tangan. Ditepuk, dipukul debu itu, pukul, lepaskan dulu cincin sama jamnya. Karena kalau tidak kena tidak sah, sama seperti pukul. Setelah dipukul, ditepuk ke tangan, habis itu dihembus. Debunya yang ini di pangkal wajah. Sekali. Debunya yang ini di pangkal. Jadi bukan diambil begini lalu begini kan. Sekali saja, sekali. Tepuk. Debu yang ini di pangkal wajah. Baru kemudian tangan. Kalau ada orang yang banyak sekali kabel-kabelnya karena infus, karena macam-macam, susah dicopot, nggak bisa dicopot, ngusapnya hanya sampai pergelangan tangan pakai mazhab Maliki. Tayamum mazhab Maliki hanya sampai sini. Cukup. Kalau yang tayamumnya sampai ke siku, mazhab Syafi'i. Debunya dibagi 3. Tapak tangan 1, ujung pangkal jempol. Ujung pangkal jempol. Yang ujung untuk bagian bawah